Kristus. Di malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita istirahat dan sebelum merenung firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang setia dan penuh kasih, Engkau selalu mengajarkan kepada kami kesetiaan, kesabaran, dan kemurahan. Dan melalui itu kami belajar tentang kehidupan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan, sehingga firman yang kami baca dan renungkan memotivasi kami untuk terus menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Dan saya hanya akan membaca pada ayat 22 dan 24 yang menyatakan demikian. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini merupakan rangkaian dari sebuah upacara penabisan Harun dan anak-anaknya. Dan bagian yang menjadi bacaan kita merupakan bagian dari perayaan penabisan yang sudah dilakukan oleh Musa atas Harun dan anak-anaknya. Diceritakan oleh Imamat, ini adalah pelayanan yang pertama yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya sebagai imam yang mereka lakukan di kemah pertemuan. Kemah pertemuan bagi bangsa Israel adalah tempat di mana umat Tuhan dapat berjumpa dengan Tuhan, karena kemah pertemuan adalah representasi atau simbol dari kehadiran Allah ada di tengah-tengah umatnya. Harun dan anak-anaknya mempersembahkan 3 korban di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Korban penghapus dosa adalah untuk penyucian dosa demi mendapatkan pengampunan. Jadi bicara korban penghapusan dosa berarti berbicara tentang pengampunan. Sedangkan korban bakaran sebagai tanda pengabdian kepada Allah. 2 korban ini juga berlaku bagi Harun dan anak-anaknya, khususnya Harun ketika penabisan sebagai imam dilakukan oleh Musa atas Harun dan anak-anak Harun. Korban yang ketiga dilakukan untuk umat. Umat berlaku 3 korban. Korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Korban keselamatan memiliki arti adalah persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara, korban-korban yang dipersembahkan ini adalah korban-korban yang tidak bercela, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan menampakkan diri kepada umatnya. Harun dan anak-anaknya melakukan pelayanannya sesuai dengan perintah Tuhan, dan Allah menampakkan diri kepada mereka. Artinya bahwa pelayanan yang mereka lakukan dan korban-korban yang diberikan oleh umat kepada Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menerima
korban persembahan mereka. Hal itu terbukti di dalam ayat 24, Imamat bersaksi bahwa korban persembahan itu terbakar sebagai tanda bahwa Allah berkenan menerima korban-korban yang dipersembahkan oleh umat. Respon dari umat ketika Allah menerima persembahan itu adalah ungkapan sukacita dalam bentuk sorak-sorai. Itu artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan akan senantiasa membawa sukacita dalam kehidupan umat ataupun persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini lalu apa implikasinya bagi kita? Yang pertama, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang telah menerima pengampunan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita tidak perlu bersusah-susah mencari binatang korban seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel bersama Harun dan anak-anaknya. Karena korban itu adalah Yesus sendiri, korban yang tidak bercela, korban yang sempurna, yang memotivasi kita untuk selalu sedia berkorban dalam melaksanakan tritugas panggilan gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkorban dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan adalah bentuk dari pengabdian kita kepada Allah. Itu adalah refleksi dari korban bakaran yang disampaikan oleh Harun di hadapan Allah di mezbah Tuhan. Harun dan anak-anaknya mempersembahkan korban untuk diri mereka dan untuk umat Israel sebagai bentuk ketaatan mereka pada perintah Tuhan. Pelayanan seperti inilah yang patut menjadi teladan dalam kehidupan pelayanan kita. Melayani bukan untuk popularitas, melayani bukan untuk kepentingan diri sendiri, melayani bukan untuk mendapat prestise, melayani bukan untuk mendapatkan status sosial, tetapi melayani sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan itulah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun jika pelayanan itu hanya didasarkan pada keinginan untuk populer, untuk kepentingan diri, untuk mendapatkan prestise, untuk mendapatkan status sosial, maka pelayanan itu menjadi sia-sia di hadapan Allah karena tidak berkenan bagi Tuhan. Jika pelayanan dilihat sebagai bentuk ketaatan pada Allah, maka apapun kondisi, situasi, persoalan kecil, rumit, rintangan, tantangan dalam pelayanan, bagi kita yang melihat pelayanan sebagai ketaatan akan tetap setia melayani, akan senantiasa tetap melakukan pelayanan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan dalam ketaatan adalah wujud persekutuan kita dengan Allah. Dan itu terwakili dalam korban keselamatan. Sebuah teori konseling mengatakan bahwa jika hubungan kita dengan Allah beres, maka hubungan kita dengan sesama juga beres. Bersekutu dengan Allah membawa kita pada kedewasaan iman. Kita tidak akan terus-menerus hidup di dalam iman anak-anak, iman kanak-kanak, tetapi justru persoalan-persoalan dalam pelayanan itu mendewasakan iman kita, sebab kita tidak lari kepada kekuatan dan pengendalian diri kita, melainkan kita lari kepada Allah. Persekutuan kita dengan Allah semakin kuat, persekutuan kita dengan Allah semakin erat. Saudara-saudara, mari kita merenungkan kehidupan kita di malam hari ini menjelang waktu istirahat kita.
dengan satu pertanyaan reflektif untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat. Apakah pelayanan kita merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah? Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, sebelum kita beristirahat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyatakan terima kasih kami kepadamu melalui pribadi Harun dan anak-anaknya, yang mengingatkan kami akan status kami sebagai anak Tuhan, yang sudah menerima pengampunan dan pembenaran, sehingga kami dimotivasi untuk sedia berkorban di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan, baik dalam kehidupan persekutuan pelayanan maupun dalam kesaksian hidup. Ajarlah kami untuk memiliki jiwa seperti Harun dan anak-anaknya yang senantiasa melihat pelayanan, persekutuan dan kesaksian sebagai satu bentuk ketaatan akan firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak mengendorkan kepercayaan kami, kesaksian kami, pelayanan kami, dan persekutuan kami dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan kami, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Ketika kami memiliki motivasi yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan dalam pelayanan kami, mari Tuhan Engkau halau, mari Tuhan Engkau singkirkan motivasi-motivasi yang kurang berkenan di hadapan-Mu, agar apa yang kami lakukan dalam kehidupan pelayanan kami, dimanapun kami berada, baik di gereja, di rumah, di tempat kerja, ketika kami berada bersama-sama dengan sesama kami melayani sebagai satu bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Malam hari ini yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, akan kami nikmati dalam limpahan berkat dan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kami dalam waktu istirahat kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan kondisi tubuh yang segar, dan kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai umat yang beriman kepadamu. Berilah kami senantiasa kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, agar kami tetap memiliki iman yang kokoh dan teguh, sebab kami dapat melihat dengan mata iman kami bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu menghidupi kami dan memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara sekalian.